Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Siki Bahtiar. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil tahun 2024 dan NIM saya adalah 2405020041. Di sini saya akan membahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out sebagai tugas literasi digital kemanusiaan. Saya akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama adalah mengapa isu ini penting, yang kedua adalah contoh kasus nyatanya, yang ketiga adalah dampak isu ini terhadap manusia atau masyarakat, yang keempat adalah rekomendasi solusinya. Yang pertama adalah mengapa isu ini penting. Pada era digital saat ini, FOMO atau Fear of Missing Out menjadi salah satu isu penting yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Mengapa isu ini penting? Karena FOMO bukan sekedar rasa takut ketinggalan tren, tetapi sudah berkembang menjadi tekanan mental yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membentuk identitas, dan bahkan menentukan kebahagiaan. Di tengah banjir informasi dari media sosial, kita terus-menerus melihat kebingungan orang lain yang tampak lebih menarik, lebih sukses, dan lebih bahagia. Kondisi ini membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka harus ikut serta dalam setiap hal agar tidak dianggap kurang gaul atau kurang update atau kurang berhasil. Yang kedua adalah contoh kasus nyatanya. Sebagai contoh kasus nyata, saya punya seorang teman yang mengalami FOMO cukup parah. Setiap kali ada tren baru, mulai dari tempat nongkrong, fashion, hingga tantangan viral, dia selalu ingin menjadi yang pertama mencobanya. Waktu itu ada sebuah acara konser besar di kota kami. Sebenarnya dia tidak terlalu suka dengan artis yang tampil, tetapi karena timelinenya dipenuhi teman-teman yang membeli tiket, dia memaksakan diri ikut juga. Akibatnya, dia menggunakan tabungannya yang sebenarnya disiapkan untuk kuliahnya. Setelah acara selesai, dia malah merasa biasa saja, bahkan cenderung menyesal. Tapi ketika melihat orang lain mengunggah momen konser di media sosial, ia merasa dirinya harus membuat konten serupa agar terlihat up to date. Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang saja, tetapi sudah menjadi pola umum dalam masyarakat, terlebih pada generasi muda saat ini. Yang ketiga adalah dampak isu terhadap masyarakat atau manusia. Dampak dari FOMO sendiri cukup besar. Secara emosional, FOMO dapat memicu stres, kecemasan, dan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Orang menjadi mudah membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain di media sosial yang sebenarnya hanya potongan terbaik dari realitanya. Secara sosial, FOMO juga membuat hubungan antar manusia menjadi dangkal karena interaksi lebih fokus pada pencitraan daripada kualitas komunikasi. Bahkan dari sisi finansial, banyak orang menghabiskan uang untuk hal yang tidak mereka butuh hanya demi terlihat mengikuti tren. Yang keempat adalah rekomendasi solusinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu menerapkan etika digital berupa mindful konsumsi. Menggunakan media sosial dengan kesadaran penuh, bukan sekedar otomatis menggulir dan membandingkan diri. Kedua, batasi waktu penggunaan media sosial agar pikiran kita tidak dipenuhi tekanan eksternal. Ketiga, biasakan diri untuk memverifikasi kebutuhan, apakah kita benar-benar menginginkan sesuatu atau hanya takut ketinggalan saja. Yang terakhir adalah biasakan apresiasi pada kehidupan nyata, bukan hanya validasi secara digital. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat dan bijak, serta terhindar dari jebakan FOMO yang merugikan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.